saya Nela Utrija. Dan aku Anggita Salsabila Isna. Kami Anggita Lia, kami dari kelompok mahasiswa 2. Yuk kita simak pembahasan dari kelompok kami. Lego! Februari 2022, sebuah peristiwa yang memanaskan panggung politik global terjadi. Konflik antara Rusia dan Ukraina menimbulkan dampak yang signifikan, terutama dalam bidang perekonomian. Melalui kacamata Marxisme yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dalam The Communist Manifesto, kami akan menganalisis kepentingan kelas borjuis Rusia yang memicu invasi Rusia terhadap Ukraina. Sebelum menjawab, sebaiknya mengenal dulu nih apa itu Marxisme dan sejarah awal dari Ukraina itu sendiri. Marxisme adalah teori yang dikenalkan oleh Karl Marx dan juga Friedrich Engels dalam karyanya yaitu The Communist Manifesto yang ditulis pada tahun 1848. Marxisme merupakan teori yang menjelaskan perjuangan kelas, berfokus pada borjuis atau kapitalis atau biasa disebut juga kaum penindas dan kaum proletar atau tertindas, di mana Marxisme percaya bahwa suatu saat nanti kaum proletar akan melakukan revolusi dengan menggulingkan sistem kapitalisme sehingga terbentuk masyarakat tanpa kelas dan sejahtera. Pada akhir 1980-an, Uni Soviet mengalami inflasi. Namun, setelah Mikhail Gorbachev menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis Uni Soviet pada tahun 1985, Rusia mulai mengalami proses liberalisasi ekonomi dengan membongkar ekonomi komando dan bergerak menuju ekonomi campuran yang meniru kebijakan ekonomi baru Lenin. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Boris Yeltsin, sistem perekonomian Rusia menjadi lebih bebas dan terbuka. Dengan begitu, para pemilik modal atau kaum borjuis di Uni Soviet dapat menguasai aset penting negara dan menggunakannya untuk melobi kebijakan pemerintah. Keruntuhan Uni Soviet memberi peluang bagi Ukraina untuk merdeka. Namun, pemerintahan Uni Soviet yang berubah membuat Rusia enggan untuk melepas Ukraina. Maka dari itu, Rusia berusaha menanamkan pengaruhnya di Ukraina. Tahun 2013 muncul polemik di Ukraina sebab masyarakat Ukraina mendorong Yanukovych untuk menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Sementara di sisi lain Rusia menolak hal tersebut karena dianggap menghambat perluasan pasar di wilayah Ukraina yang merupakan negara bekas Uni Soviet. Embargo ekonomi yang terjadi hingga tahun berikutnya memunculkan dilema bagi para pemilik modal di kedua negara tersebut sebab keduanya hendak melakukan ekspansi pasar ke wilayah yang bertolak belakang. Yanukovych yang cenderung berpihak pada Rusia pada akhirnya dikudeta pada tahun 2014 sebab gagal menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Kekosongan kekuasaan pun terjadi yang berbuntut aneksasi di wilayah Crimea oleh Rusia. Lalu muncul pertanyaan nih, bagaimana dan apakah kepentingan borjuis Rusia yang memicu invasi Rusia terhadap Ukraina dalam kacamata Marxisme? Menjawab pertanyaan Anggita tadi, Ukraina memiliki sumber daya alam yang melimpah di balik kurangnya kemampuan ekonominya. Menganeksasi Crimea menjadi langkah awal bagi Rusia untuk memiliki akses eksploitasi sumber daya Ukraina. Pada tahun 2022, Rusia mulai menginvasi Ukraina demi menjaga hegemoni ekonomi regional Rusia. Keinginan Rusia untuk mengeksploitasi Ukraina tidak terbatas pada sumber daya alam, namun hingga wilayah. Ukraina dilalui rute pipa gas milik Gazprom, perusahaan minyak dan gas terbesar yang berbasis di Rusia. Menurut juru bicara Gazprom, volume pasokan gas Rusia ke Eropa melalui Ukraina adalah 40,7 juta meter kubik per hari dan volume tersebut terus meningkat hingga 41,3 juta meter kubik pada 19 Mei 2022. Selain itu, Laut Hitam juga krusial bagi geoekonomi Rusia sebab memungkinkan Rusia untuk memproyeksikan kekuatan ekonomi dan pengaruhnya di Mediterania. Wilayah Laut Hitam juga sangat penting untuk ekspor minyak Rusia dan untuk pasar gandum internasional karena pangsa Laut Hitam dari pasar gandum internasional adalah 37% pada tahun 2018. Wilayah ini berisi sumber daya minyak dan gas dan merupakan pusat ekspor biji-bijian di Laut Azov. Transaksi transnasional yang digerakkan sistem kapitalisme justru merupakan sumber konflik, masalah bagi sumber perdamaian. Karena bukannya melahirkan interdependensi, melainkan dependensi atau ketergantungan dari satu negara yang lebih lemah terhadap negara yang lebih kuat dari segi seberapa besar akses kepemilikan faktor produksi yang dimiliki suatu negara. Namun, karena keinginan Ukraina untuk lepas dari Rusia dan bergabung dengan musuhnya yaitu NATO, Rusia terpaksa mengambil langkah keras dengan melakukan penyerangan kepada Ukraina. Bisa dilihat bahwa Rusia hanya memberi efek jera bagi Ukraina. Rusia hanya menyerang militer dan tempat perpolitikan Ukraina berjalan.
Meski bisa dikatakan sebagai negara yang kaya, namun persebaran kekayaan di Rusia tidak merata. Berdasarkan data kekayaan global 2016, dilansir dari Credit Suisse, 74,5% dari total kekayaan nasional Rusia hanya dimiliki oleh 1% populasi negara. Negara beruang merah ini memiliki 110 miliarder resmi yang terdaftar dalam Forbes Rusia. Total kekayaan miliarder Rusia adalah 606 miliar US dollar pada tahun 2021. Angka ini naik sebanyak 22 nama dari total tahun lalu, di mana menurut data Forbes Rusia, total kekayaan mereka meningkat menjadi 505 miliar US dollar dari 353 miliar US dollar pada tahun 2022. Yang berarti ekonomi Rusia hanya dijalankan oleh segelintir orang. Ini adalah bukti kuat bahwa pemilik modal yang menjalankan ekonomi Rusia hanya menginginkan SDA Ukraina yang melimpah. Hal ini berbanding terbalik dengan data jumlah kekayaan miliarder yang ada di Ukraina. Hanya ada 5 orang miliarder di Ukraina berdasarkan data yang dilansir dalam Billionaires by Country tahun 2023. Data menunjukkan bahwa jumlah kekayaan miliarder yang ada di Ukraina menurun sebanyak 16,67% sejak 2021. Forbes Ukraina memperkirakan kekayaan gabungan miliarder Ukraina turun dari 18,9 US dollar menjadi 11,9 US dollar pada tahun 2023. Dari semua data yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa meski terlihat samar keinginan Rusia dalam invasinya, namun masih bisa dilihat bahwa Rusia menginginkan sumber daya alam yang melimpah yang tidak bisa diolah oleh Ukraina itu sendiri. Ukraina itu sendiri memiliki nilai penting bagi geoekonomi Rusia. Rusia telah berusaha menanamkan pengaruhnya untuk membuat Ukraina tetap berada di bawah pengaruhnya. Namun Yanukovych alias pemimpin Ukraina pada saat itu dinilai gagal oleh Rusia dalam menghasut rakyatnya untuk tetap berada di pihak Rusia. Dan 80%-nya memilih untuk mengikuti Uni Eropa yang secara naluriah adalah musuh dari Rusia itu jika dilihat dari sejarahnya. Keinginan Zelensky untuk memasuki NATO merupakan bentuk perlawanan Ukraina terhadap keberadaan Rusia, sehingga Rusia terpaksa mengambil langkah keras untuk menjaga posisinya di Ukraina. Nah, itu dia teman-teman. Sekian dari pembahasan kelompok kami, kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat ya. Bye-bye!